Di video kali ini saya akan share kepada Anda teknik trading terbaru yang saya gunakan yang mudah-mudahan bisa membantu Anda semua untuk mendapatkan cuan di market. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman, grup-grup trading dan juga media-media sosial Anda. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan update-update materi trading gratis di channel YouTube saya yang saya upload setiap minggunya. Saya juga mengundang Anda untuk join di live trading signal dan konsultasi yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik maupun request materi silahkan tulis saja di kolom komentar. Seperti mungkin yang sudah sebagian dari Anda tahu, ketika bicara soal metode, saya punya dua karakter ini. Pertama, saya suka bereksperimen dengan metode. Ini bukan suka gonta-ganti sistem. Tolong agar ini bisa dibedakan. Buat saya, terus mengupgrade diri dan terus berinovasi adalah sebuah keharusan dalam rangka terus beradaptasi dengan dinamika market yang terus berubah. Kegagalan dalam beradaptasi itu artinya kita akan digilas oleh market. Karakter yang kedua adalah saya suka sekali dengan sistem trading yang sederhana. Saya nggak terlalu suka dengan sistem trading yang rumit, yang punya trading rules yang terlalu banyak dan jelimet-jelimet. Teknik yang akan saya bahas ini bisa digunakan pada market forex, komoditi, saham, maupun kripto. Pada prinsipnya bisa digunakan di semua time frame, akan tetapi di contoh ini saya akan menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame H1. Teknik ini bisa digunakan oleh trader pemula yang baru belajar trading ataupun trader part-time yang tidak terlalu punya banyak waktu untuk di-spend di depan monitor, ataupun juga bagi trader pro yang sudah mengalami jenuh metode. Artinya yang metodenya dulu itu sempat profitable, akan tetapi dirasa akhir-akhir ini sudah mulai tidak profitable lagi. Apa yang ada di video ini tentunya hanya bersifat hipotetikal, dan Anda wajib untuk menguji coba sendiri sistem ini pada akun demo sebelum digunakan pada akun real. Ada dua indikator yang saya gunakan di dalam sistem ini. Pertama adalah exponential moving average dengan periode 200. Pada TradingView kita akan tambahkan EMA 200 ini pada bagian indikator ya teman-teman, kita ketik aja EMA begitu ya, maka akan muncul moving average eksponensial. Kita klik aja seperti ini ya teman-teman. Lalu pada bagian settingnya kita tinggal masukin di inputnya, lengthnya ini kita ubah jadi 200 ya. Jadi seperti ini untuk source-nya close ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, maka ini adalah tampilan EMA 200 atau exponential moving average 200. Selanjutnya kita akan plot indikator yang kedua yang bernama MAROC ya teman-teman. Kita akan kembali ke bagian indikator ini, lalu kita akan ketikkan aja MAROC begitu ya, MAROC. Maka akan muncul di sini ya teman-teman, moving average rate of change. Ini kodernya adalah Lidar Ahmed ini ya. Kita klik aja di sini ya teman-teman, maka akan muncul indikator MAROC ini yang dia berupa osilator di bagian bawah ini. Kemudian saya akan memodifikasi tampilannya saja dari MAROC ini ya teman-teman. Saya sekali lagi memodifikasi tampilannya aja agar supaya kelihatan mungkin lebih enak gitu ya, agar Anda melihatnya juga lebih jelas ya. Tapi saya tidak mengubah settingannya apapun ya. Kita ke bagian MAROC ini ya teman-teman. Saya ingin mengubah untuk stylenya. Ini untuk warnanya saya ingin tebelin ya teman-teman, agar supaya ngelihatnya lebih enak begitu ya, supaya nanti juga teman-teman mungkin lebih nyaman dalam melihatnya ya, seperti itu. Nah, ini sudah kelihatan ya teman-teman, garis MAROC-nya ini dia sudah semakin lebih tebal. Kemudian saya juga ingin mengubah garis tengahnya ini ya teman-teman. Garis tengahnya ini ya, garis level 0-nya ini ya teman-teman, itu saya ingin mengubahnya menjadi line yang valid ya. Kemudian terus saya juga akan gedein ukurannya ya, supaya jelas begitu ya teman-teman. Jadi untuk ketika menjelaskan itu nanti juga menjadi lebih jelas. Konsep trading pada sistem ini adalah trend following ya teman-teman. Jadi kalau di dalam trend following itu kan dalam sebuah trend, misalkan trend bullish ya teman-teman, itu struktur marketnya itu kan seperti ini ya, higher low, higher high, higher low, higher high,
higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya ya. Nah, dalam struktur market bullish ini ada dua jenis pergerakan, yaitu pergerakan tren atau pergerakan impulsif, dan yang satunya lagi itu adalah pergerakan korektif. Pergerakan impulsif saya beri lambang huruf I yang berwarna biru, sedangkan pergerakan korektif saya beri lambang huruf K yang berwarna merah ini ya teman-teman. Jadi ketika trennya itu lagi bullish, maka pergerakan naik itu adalah pergerakan tren atau pergerakan impulsif atau yang saya beri lambang huruf I ini. Sedangkan untuk pergerakan korektif adalah pergerakan ke arah bawah yang saya beri lambang huruf K yang berwarna merah ini ya teman-teman. Jadi impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, dan seterusnya. Untuk tren bearish logikanya tinggal dibalik aja. Dalam sebuah teknik trading trend following, saya mencatat ada 3 hal yang menjadi kunci keberhasilan kita ya. Pertama, tentu saja kita harus bisa mengidentifikasi tren. Apakah trennya itu sedang bullish, bearish, atau dia sedang tidak ada tren atau sideways. Kedua adalah kita harus bisa mengidentifikasi adanya koreksi ya teman-teman, yang saya beri huruf K yang berwarna merah ini. Dan kemudian kita harus juga bisa mengidentifikasi akhir daripada sebuah koreksi. Teknik trading yang akan saya share ini bisa membantu kita untuk melakukan ketiga hal yang sangat penting dalam keberhasilan kita dalam melakukan trading trend following ya, yaitu identifikasi tren, identifikasi koreksi, dan juga identifikasi akhir koreksi. Di mana pada yang ketiga ini, yaitu identifikasi akhir koreksi ini ya teman-teman, ini adalah yang sangat penting. Kenapa? Karena pada proses identifikasi akhir koreksi inilah kita melakukan entry kita. Sekarang kita akan simulasikan cara tradingnya atau trading setupnya ya teman-teman. Di sini kita melihat kondisinya adalah harga sedang bergerak di atas EMA 200. Artinya trennya sedang bullish ya teman-teman. Jadi ini langkah pertama, yaitu identifikasi tren. Itu kita sudah lakukan dengan sangat gampang sekali ya. Jadi trennya lagi bullish ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mengidentifikasi koreksi ya. Untuk mengidentifikasi koreksi ini kita menggunakan jasanya dari indikator Marots ini ya teman-teman. Jadi saya akan simulasikan ya. Jadi koreksi teman-teman, tadi kita sudah bahas bahwa Marots ini dia ada punya level median atau level tengah, yaitu level 0 yang berwarna hitam, garis horizontal yang berwarna hitam ini ya teman-teman. Itu adalah level 0-nya ya. Dan ketika kita mencari koreksinya, itu artinya kita mencari pergerakan Marots ini dia jatuh di bawah 0 ya teman-teman. Saya akan mencoba untuk simulasikan. Anda perhatikan ya, agak pelan-pelan sedikit ya teman-teman, supaya Anda juga bisa lebih paham. Kita melihat pergerakan Marots-nya ini ya teman-teman. Kita tunggu koreksinya itu dia bergerak, Marots-nya itu bergerak di bawah 0 ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kita melihat di sini dia mulai cross di bawah 0 ya. Ketika dia sudah mulai cross di bawah 0 seperti ini ya teman-teman, disinilah kita bisa mengatakan bahwa proses koreksi sedang terjadi ya teman-teman. Jadi langkah kedua sudah kita identifikasi. Pertama adalah identifikasi tren sudah, kemudian identifikasi koreksi juga sudah ya, yaitu dengan kejadian Marots ini lainnya bergerak di bawah level 0 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tinggal mencari fase yang ketiga, yaitu identifikasi berakhirnya koreksi ya teman-teman. Berakhirnya koreksi itu kapan? Ketika Marots ini dari dia ada di wilayah di bawah 0, itu dia cross naik lagi di atas 0 ya teman-teman. Jadi itu adalah pertanda bahwa koreksinya sudah selesai dan kita bersiap untuk mengambil open posisi buy ya. Kita lihat, kita simulasikan lagi, kita akan mencari akhir koreksinya kapan ya, kapan Marotsnya ini cross balik di atas 0 ya teman-teman. Kita terus simulasikan, kita lihat dulu belum terjadi cross ya teman-teman. Kita sabar lihat. Nah, di sini kita melihat sudah mulai terjadi cross. Ya teman-teman, di sini sudah mulai terjadi cross dari cross ke atas level 0 ya, yang berarti koreksinya itu sudah berpotensi untuk selesai ya teman-teman. Kemudian kita melihat kita perhatikan candlesticknya ini juga ya. Nah, kemudian kita teruskan sedikit lagi ya teman-teman. Pada next candlenya ini dia sudah confirm bahwa garis maruknya itu dia cross balik dari bawah 0 ke atas 0. Artinya apa? Koreksinya sudah selesai. Karena koreksinya itu sudah selesai ya teman-teman, maka disinilah kita open posisi atau disinilah kita entry ya.
seperti ini setup entry-nya ya teman-teman. Kita akan open posisi buy atau long position ya pada next candle-nya ini ya, opening-nya ini ya teman-teman. Kita ya open kira-kira di sini. Kemudian yang penting stop loss-nya itu kita letakkan di sini ya teman-teman, di swing low yang terakhirnya ini. Kemudian dengan targetnya itu kita menggunakan risk reward ratio itu minimal 1:1 ya teman-teman. Tapi dalam contoh ini saya akan gunakan aja risk reward ratio-nya itu 1:2 ya. Saya akan coba 1:2 ya teman-teman ya. 1:2 ya di sini ya, kita akan coba dengan risk reward ratio 1:2. Sekali lagi ya teman-teman, saya ingatkan risk reward ratio itu jangan resikonya lebih gede daripada targetnya ya. Ini saya tidak capek-capek untuk mengingatkan. Kenapa? Karena banyak trader itu bandel ya kan, mereka lebih suka winning rate tinggi tapi begitu loss itu banyak ya teman-teman. Jadilah trader itu yang masuk akal begitu loh ya, walaupun winning rate-nya itu nggak terlalu bagus-bagus amat, tapi risk reward ratio-nya tuh bagus ya. Jadi at the end of the day itu hasil kalkulasi semuanya itu untung ruginya itu masih profit ya teman-teman. Kalau Anda menggunakan risk reward ratio itu kurang dari 1:1 ya, akan sangat sulit sekali akun Anda berkembang ya teman-teman. Minimal 1:1 lah ya. Oke, jadi dalam contoh ini risk reward ratio-nya saya bikin 1:2 ya teman-teman, dan kita akan simulasikan seperti apa pergerakannya. Kemudian ini adalah contoh simulasi untuk posisi sell ya teman-teman. Di sini kita pertama mengidentifikasi trennya dulu, bahwa trennya sedang bearish karena harga bergerak di bawah moving average EMA 200-nya ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mengidentifikasi koreksi di mana koreksinya itu terjadi ketika Maretnya itu dia bergerak di atas level 0 ya teman-teman. Kita akan coba simulasikan. Oke, seperti ini ya teman-teman, kita sudah mulai melihat Maretnya ini dia sudah mengalami koreksi dengan bergerak di atas 0 ya. Setelah itu kita akan mencari akhir dari koreksinya, which is kita mencari kapan Maret itu dia bergerak cross lagi ke bawah level 0-nya ya. Oke ya teman-teman, di sini kita sudah melihat Maretnya ini dia mulai cross kembali di atas di bawah level 0-nya. Artinya ini menandakan koreksinya itu koreksi bullish ya teman-teman, itu sudah selesai. Oleh karena itu pada next candle-nya ini kita akan melakukan open posisi sell ya. Kita open posisi sell di sini ya teman-teman, short position kita sell di sini di next candle-nya ini. Kemudian stop loss-nya kita letakkan di last swing high-nya ini di sini ya teman-teman. Kemudian untuk targetnya kita pakai risk reward ratio itu 1:2 sama ya teman-teman. Jadi kita akan tarik risk reward ratio-nya itu 1:2 ya. Jadi resikonya itu setengah daripada targetnya, atau targetnya itu 2 kali resikonya ya teman-teman. Seperti itu. Kita akan lihat seperti apa simulasinya bersama-sama ya. Pada realitanya nanti tidak akan semulus apa yang Anda lihat di video ini ya teman-teman. Pada realitanya Anda akan pasti mengalami loss, profit, loss, profit, dan seterusnya. Akan tetapi percayalah, kalau Anda disiplin dengan teknik Anda, kalau Anda buat trading plan yang baik, kalau Anda memanage resiko Anda dengan baik, risk per trade-nya itu cuma 1% aja ya teman-teman. 0,5-1% aja per trade, itu resiko per trade. Jangan pernah meresikokan itu terlalu banyak dalam setiap trade ya teman-teman. 3, 4, apalagi 5%, apalagi 10% per trade. Itu apapun metode Anda pasti akan boncos. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like dan share ke teman-teman grup-grup trading dan media-media sosial Anda. Pertanyaan, saran, kritik, dan request materi silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.